Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita tenangkan hati dan masuk dalam hadirat Tuhan melalui renungan malam ini. Kita akan merenungkan Mazmur 140, sebuah doa perlindungan yang sangat relevan ketika kita menghadapi tekanan, fitnah, atau situasi yang membuat hati gelisah. Mazmur 140 ayat 2. Lepaskanlah aku ya Tuhan daripada orang jahat. Peliharalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Sahabat terkasih, Mazmur 140 ditulis oleh Daud, seorang raja yang sangat akrab dengan penderitaan. Dalam Mazmur ini, ia tidak hanya menggambarkan ancaman fisik, tetapi juga tekanan batin yang timbul akibat kejahatan orang lain. Ia datang kepada Tuhan bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan doa yang jujur dan terbuka. Ada 3 hal penting dari Mazmur 140 yang kita bisa renungkan malam ini. Yang pertama, dunia tidak steril dari kejahatan, tapi Tuhan tetap penguasa. Daud mengakui adanya orang-orang yang licik, penuh tipu daya, dan suka menyulut konflik. Ayat 4-6. Dunia seperti ini membuat kita mudah curiga, takut, bahkan kecewa. Tetapi Daud tidak menyerah kepada rasa takut itu. Ia memilih datang kepada Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan. Yang kedua, doa adalah senjata rohani yang nyata. Seringkali kita berpikir bahwa tindakan nyata adalah membalas, membuktikan, atau membela diri. Tetapi Daud justru berdoa. Ia tahu bahwa Tuhan lebih tahu isi hati manusia dan lebih mampu bertindak adil. Dalam ayat 7-9, Daud memohon agar Tuhan melindungi dia dari jebakan orang fasik dan menggagalkan rencana mereka. Yang ketiga, Tuhan mendengar jeritan orang lemah. Ayat 13 berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin." Ini adalah pernyataan iman. Bahkan ketika situasi belum berubah, Daud tetap percaya bahwa Tuhan akan turun tangan. Ini adalah ketenangan batin yang datang dari iman yang teguh. Sahabat terkasih, ada seorang wanita bernama Marta yang bekerja di sebuah kantor. Ia rajin, jujur, dan tulus. Namun rekan kerjanya merasa iri dan mulai menyebarkan fitnah. Marta tidak ingin membalas dengan kata-kata kasar atau mencari dukungan untuk menjatuhkan si penyebar gosip. Ia pulang setiap malam, berdoa dengan air mata, membaca Mazmur 140, dan menyerahkan seluruh ketidakadilan itu ke tangan Tuhan. Beberapa bulan kemudian, atasan mereka melakukan evaluasi besar-besaran. Ternyata, kejujuran Marta terlihat dari hasil kerjanya, sementara yang lain terungkap melalui manipulasi data. Marta tidak hanya dipertahankan, tapi justru dipromosikan. Ketika ditanya bagaimana ia bisa bertahan, Marta hanya berkata, "Tuhan tahu semuanya. Aku hanya berdoa dan terus bekerja dengan hati." Sahabat terkasih, mari kita renungkan. Apakah kita sedang mengalami tekanan yang membuat kita ingin menyerah? Apakah ada ketidakadilan yang kita alami, tapi kita tidak bisa membalasnya? Apakah kita merasa sendirian dalam perjuangan? Ingatlah bahwa Tuhan yang sama yang membela Daud juga akan membela kita. Mungkin malam ini kita lelah dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi seperti Daud, ucapkan saja isi hatimu kepada Tuhan. Doa yang sederhana tapi jujur bisa menjadi senjata terkuat untuk bertahan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, malam ini kami datang dengan hati yang lelah, tapi penuh harapan.
Kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam melihat ketidakadilan dan penderitaan kami. Berilah kami kekuatan untuk tetap setia dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ajar kami untuk berdoa seperti Daud, percaya seperti Marta, dan beristirahat dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan malam ini memberkatimu, jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan subscribe ya. Mari kita bertumbuh bersama. Sampai jumpa besok pagi. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.